Sebelum kita masuk ke pembahasan, aku ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk kalian yang sudah mendukung channel ini dengan membeli karya-karya aku. Setiap pembelian kalian membantu aku untuk terus menciptakan konten yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Ini bukan sekadar pembelian, tapi investasi kecil untuk dirimu sendiri untuk terus bertumbuh dan nikmati manfaatnya sekarang. Terima kasih, selamat menonton. Pernahkah kamu merasa sudah mengambil keputusan terbaik, tapi akhirnya malah menyesal? Atau pernahkah kamu melihat orang sukses dan berpikir, mereka pasti lebih pintar dari aku tanpa melihat perjuangan mereka? Ternyata, ada banyak kesalahan berpikir yang sering kita lakukan tanpa sadar. Hal-hal kecil yang tampaknya sepele, tapi sebenarnya bisa menghancurkan karir, keuangan, bahkan kebahagiaan kita sendiri. Dan hari ini, kita akan membongkar semuanya. Shadows dance in silence blue. Memories of me and you. Empty rooms where whispers lay echo tears that fade away. Otak manusia bukanlah mesin logis yang sempurna. Ia tidak bekerja seperti komputer yang selalu mengolah data dengan akurasi mutlak. Sebaliknya, otak kita adalah produk evolusi yang telah diprogram untuk satu tujuan utama, bertahan hidup. Dan inilah akar dari begitu banyak kesalahan berpikir yang kita lakukan setiap hari, tanpa kita sadari. Bayangkan manusia purba yang hidup di lingkungan liar. Ketika semak-semak di dekatnya bergerak, ia tidak punya kemewahan untuk berpikir lama dan menganalisis apakah itu hanya angin atau ada pemangsa yang mengintai. Jika ia terlalu lama berpikir, kemungkinan besar ia akan menjadi mangsa sebelum menemukan jawaban yang benar. Maka, otak berevolusi untuk segera mengambil keputusan cepat berdasarkan intuisi. Tidak perlu data, tidak perlu analisis mendalam, hanya reaksi spontan yang memungkinkan manusia untuk bertahan. Tapi hari ini, dunia sudah berubah. Kita tidak lagi hidup dalam bahaya konstan seperti nenek moyang kita. Tidak ada harimau yang mengintai di balik dinding kantor. Tidak ada bahaya langsung yang mengancam nyawa ketika kita memilih investasi atau menentukan arah karir. Namun, pola pikir primitif itu masih melekat dalam diri kita. Kita masih cenderung bereaksi cepat, mengambil keputusan berdasarkan intuisi, dan, yang lebih parah, kita sering mengabaikan fakta yang bertentangan dengan keyakinan kita sendiri. Ketika kita dihadapkan pada keputusan besar, otak kita lebih suka jalan pintas. Kita lebih memilih percaya pada opini yang populer daripada mencari kebenaran yang sesungguhnya. Kita lebih mudah terbawa emosi daripada menggunakan logika yang rasional. Itulah mengapa kita sering melihat seseorang bertahan dalam hubungan yang buruk hanya karena mereka sudah terlanjur lama bersama. Atau mengapa banyak orang tetap berinvestasi dalam sesuatu yang jelas-jelas merugikan, hanya karena mereka sudah menghabiskan terlalu banyak waktu dan uang di dalamnya. Kesalahan berpikir ini begitu halus sehingga kita sering tidak menyadarinya. Kita merasa yakin dengan keputusan kita, padahal di baliknya, ada bias dan ilusi yang bermain. Kita berpikir bahwa kita bebas dari pengaruh emosi, padahal setiap keputusan yang kita buat selalu diselimuti perasaan dan pengalaman subjektif. Dan inilah alasan utama mengapa kita perlu memahami bagaimana otak kita bekerja. Jika kita terus membiarkan naluri primitif ini mengendalikan cara kita berpikir, kita akan terus terjebak dalam pola-pola yang sama, mengulangi kesalahan yang tidak perlu, mengambil keputusan buruk, dan akhirnya hidup dalam ilusi bahwa kita selalu benar. Tapi kabar baiknya, kita bisa melawan pola pikir ini. Kita bisa belajar untuk berpikir lebih jernih, lebih kritis, dan lebih rasional. Namun, sebelum kita bisa melakukannya, kita harus lebih dulu menyadari jebakan yang ada di dalam kepala kita sendiri. Karena langkah pertama untuk berpikir lebih baik adalah mengakui bahwa kita sering salah. Otak kita adalah mesin yang luar biasa, tetapi juga penuh dengan jebakan yang bisa membuat kita mengambil keputusan buruk tanpa kita sadari. Setiap hari, kita berpikir, menganalisis, dan menarik kesimpulan. Namun, ada pola tersembunyi dalam cara kita berpikir yang bisa menyesatkan kita, membuat kita percaya pada sesuatu yang salah, bertahan dalam keputusan yang buruk, dan merasa lebih pintar daripada yang sebenarnya.
Inilah yang disebut bias kognitif, dan jika kita tidak menyadarinya, bias ini bisa menghancurkan hidup kita secara perlahan. Salah satu bias paling berbahaya yang sering kita temui adalah survivorship bias, atau bias kelangsungan hidup. Ini adalah kecenderungan kita untuk hanya melihat kisah sukses tanpa mempertimbangkan berapa banyak orang yang gagal di jalur yang sama. Kita membaca kisah Elon Musk dan berpikir, kalau dia bisa sukses dengan Tesla, berarti aku juga bisa kalau mengikuti jejaknya. Tapi kita lupa bahwa di balik satu orang sukses seperti Musk, ada ribuan, bahkan jutaan orang yang mencoba dan gagal, tetapi kisah mereka tidak pernah diceritakan. Lihat saja dunia startup, kita melihat perusahaan seperti Gojek dan Tokopedia yang berhasil menjadi unicorn, tetapi kita tidak melihat ribuan startup lain yang gagal di tengah jalan. Kita mendengar tentang orang yang kaya dari investasi kripto, tetapi kita tidak mendengar tentang mereka yang kehilangan seluruh tabungan mereka dalam satu malam. Ketika kita hanya belajar dari yang sukses, kita berisiko terjebak dalam ilusi bahwa kesuksesan hanya soal kerja keras dan strategi yang tepat. Padahal ada faktor keberuntungan yang seringkali tidak bisa kita kendalikan. Kita harus belajar dari kegagalan juga, karena di sanalah pelajaran terpenting berada. Bias kedua yang tidak kalah berbahaya adalah confirmation bias, atau kecenderungan hanya mempercayai informasi yang mendukung apa yang sudah kita yakini sebelumnya. Kita seringkali tidak benar-benar mencari kebenaran, tetapi hanya mencari pembenaran atas keyakinan kita. Ini terjadi di hampir semua aspek kehidupan kita. Ketika seseorang percaya bahwa diet keto adalah yang terbaik, mereka hanya membaca artikel dan menonton video yang mendukung keto, tanpa mempertimbangkan riset yang menunjukkan potensi efek sampingnya. Atau ketika kita sudah memiliki pandangan positif terhadap seseorang, kita cenderung mengabaikan bukti bahwa mereka mungkin tidak sebaik yang kita pikirkan. Akibatnya, kita membangun realitas semu di kepala kita, di mana hanya ada satu sisi cerita, dan kita kehilangan kesempatan untuk benar-benar memahami dunia secara objektif. Lalu ada sunk cost fallacy, jebakan psikologis yang membuat kita terus bertahan dalam keputusan buruk hanya karena kita sudah menginvestasikan banyak waktu, uang, atau emosi di dalamnya. Berapa banyak orang yang bertahan dalam pekerjaan yang mereka benci hanya karena mereka sudah bekerja bertahun-tahun di sana? Atau mahasiswa yang tetap menyelesaikan kuliah di jurusan yang tidak mereka sukai karena sudah terlanjur jauh? Kita sering merasa bahwa jika kita berhenti, semua yang telah kita korbankan akan sia-sia. Tapi inilah jebakan yang bisa menghancurkan masa depan kita. Keputusan terbaik bukanlah yang mempertahankan investasi masa lalu, tetapi yang memberikan hasil terbaik untuk masa depan. Jika sesuatu sudah tidak lagi bermanfaat atau malah merugikan kita, pilihan yang paling rasional adalah melepaskannya. Bias lain yang sering membuat kita terjebak adalah authority bias. Kecenderungan untuk percaya begitu saja pada orang yang berwenang atau terkenal, tanpa mempertanyakan validitas informasi yang mereka berikan. Kita sering menganggap bahwa jika seorang influencer berbicara tentang kesehatan, maka mereka pasti tahu apa yang mereka katakan, meskipun mereka tidak memiliki latar belakang medis. Atau ketika seorang investor terkenal memberikan rekomendasi saham, kita langsung mengikutinya tanpa melakukan riset sendiri. Ini adalah jebakan yang bisa sangat berbahaya, karena orang yang kita anggap berwenang pun bisa salah, dan mengikuti mereka tanpa berpikir kritis bisa membawa kita pada keputusan yang buruk. Yang terakhir, dan mungkin yang paling berbahaya, adalah overconfident effect, kecenderungan kita untuk melebih-lebihkan kemampuan dan pengetahuan kita. Kita sering berpikir bahwa kita lebih pintar dari rata-rata, lebih baik dalam mengambil keputusan, dan lebih mampu mengendalikan situasi daripada yang sebenarnya. Ini adalah alasan mengapa investor pemula sering kehilangan uang di pasar saham. Mereka berpikir bahwa mereka bisa mengalahkan pasar, padahal mereka hanya mengikuti insting dan spekulasi tanpa pemahaman yang cukup. Ini juga mengapa banyak pengemudi merasa bahwa mereka lebih baik daripada rata-rata pengemudi lain di jalan, meskipun secara statistik, itu tidak mungkin benar. Ketika kita terlalu percaya diri, kita menjadi kurang waspada terhadap kesalahan kita sendiri. Kita tidak mau mendengar kritik, kita mengabaikan tanda bahaya, dan kita membuat keputusan yang tidak didasarkan pada analisis yang matang. Ironisnya, orang yang paling percaya diri seringkali adalah mereka yang paling tidak tahu apa-apa. Sementara mereka yang benar-benar cerdas, justru selalu mempertanyakan apakah mereka sudah cukup tahu.
Semua bias ini, survivorship bias, confirmation bias, sunk cost fallacy, authority bias, dan overconfident effect, adalah jebakan mental yang bisa merusak keputusan kita jika kita tidak menyadarinya. Mereka membuat kita percaya pada ilusi, mengambil jalan yang salah, dan terus mengulangi kesalahan yang sama. Tapi ada cara untuk melawannya, dengan berpikir kritis, dengan mempertanyakan asumsi kita sendiri, dan dengan menerima bahwa kita tidak selalu benar. Hanya dengan menyadari bahwa otak kita rentan terhadap kesalahan, kita bisa mulai berpikir lebih jernih dan membuat keputusan yang lebih baik. Berpikir adalah senjata paling ampuh yang dimiliki manusia. Tapi, seperti pisau bermata dua, cara kita berpikir bisa menyelamatkan atau justru menghancurkan kita. Kesalahan berpikir, atau yang lebih dikenal sebagai bias kognitif, adalah jebakan yang seringkali tidak kita sadari. Bias ini membuat kita mengambil keputusan buruk, percaya pada sesuatu yang salah, dan bahkan menghambat kesuksesan kita sendiri. Setelah memahami berbagai bias berbahaya yang bisa menghancurkan hidup kita, langkah selanjutnya adalah mencari cara untuk menghindarinya. Daniel Kahneman dalam bukunya Thinking Fast and Slow menjelaskan bahwa manusia memiliki dua sistem berpikir, sistem 1 dan sistem 2. Sistem 1 adalah cara berpikir yang cepat, intuitif, dan otomatis. Kita menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat mengenali wajah seseorang, menebak emosi orang lain, atau menyelesaikan tugas sederhana. Masalahnya, sistem ini penuh dengan bias dan seringkali menghasilkan kesimpulan yang keliru. Di sisi lain, sistem 2 adalah cara berpikir yang lambat, logis, dan lebih akurat. Ia membutuhkan usaha lebih besar, tetapi dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik. Ketika kita menghadapi situasi penting, misalnya mengambil keputusan finansial, menentukan arah karir, atau menilai informasi, menggunakan sistem 2 adalah pilihan yang jauh lebih bijak. Bayangkan kamu ingin berinvestasi di saham, jika kamu hanya mengandalkan sistem 1, kamu mungkin akan langsung membeli saham yang sedang naik daun karena melihat orang lain sukses. Kamu tidak berpikir lebih dalam, tidak meneliti laporan keuangan perusahaan, tidak menganalisis risiko. Hasilnya, kamu bisa saja kehilangan banyak uang dalam sekejap. Tetapi jika kamu menggunakan sistem 2, kamu akan meluangkan waktu untuk membaca laporan keuangan, mempelajari tren pasar, dan mempertimbangkan risiko sebelum membuat keputusan. Inilah yang membedakan orang yang cerdas secara finansial dengan mereka yang hanya ikut-ikutan. Kita sering percaya bahwa opini kita adalah yang paling benar. Ini adalah jebakan besar. Confirmation bias membuat kita hanya mencari informasi yang memperkuat keyakinan kita dan mengabaikan fakta yang bertentangan. Untuk menghindarinya, ada satu aturan sederhana yang bisa kamu terapkan. Setiap kali kamu yakin 100% akan sesuatu, tantang dirimu untuk mencari 3 argumen yang menentangnya. Misalnya, kamu sangat yakin bahwa Bitcoin adalah investasi yang pasti menguntungkan. Alih-alih langsung berinvestasi, cobalah mencari 3 alasan mengapa Bitcoin bisa turun atau gagal. Bisa jadi, kamu menemukan bahwa volatilitasnya sangat tinggi, regulasi pemerintah bisa berubah sewaktu-waktu, atau teknologi blockchain bisa digantikan dengan sesuatu yang lebih canggih. Dengan cara ini, kamu tidak hanya mengandalkan satu sudut pandang, tetapi benar-benar mempertimbangkan semua kemungkinan. Teknik ini juga bisa diterapkan dalam hubungan sosial. Katakanlah kamu yakin bahwa temanmu adalah orang baik, meskipun banyak orang memperingatkanmu tentang sikapnya. Sebelum menutup telinga, coba tanyakan pada dirimu, apakah ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia tidak sebaik yang aku kira? Mungkin kamu menyadari bahwa dia sering berbohong atau hanya datang saat butuh bantuan. Dengan mempertimbangkan sudut pandang lain, kamu bisa menghindari penilaian yang keliru. Dunia penuh dengan cerita sukses. Kita sering membaca kisah Elon Musk yang berhasil membangun Tesla, atau Steve Jobs yang membawa Apple menjadi perusahaan raksasa. Namun, jarang sekali kita mendengar kisah ribuan startup yang gagal, atau ribuan investor yang kehilangan uang mereka karena salah mengambil keputusan. Ini adalah jebakan survivorship bias. Kita hanya melihat yang berhasil dan mengabaikan yang gagal. Untuk berpikir lebih kritis, kita harus belajar dari kegagalan, bukan hanya dari kesuksesan. Alih-alih hanya membaca kisah sukses, cobalah pelajari mengapa perusahaan seperti Nokia bisa jatuh, atau mengapa Blockbuster kalah dari Netflix.
Nokia pernah menjadi raja ponsel, tetapi kepercayaan berlebihan pada model bisnis lama membuat mereka gagal beradaptasi dengan perubahan teknologi. Blockbuster, yang dulu mendominasi industri penyewaan film, terlalu lambat dalam merespons revolusi digital. Kesalahan mereka bisa menjadi pelajaran berharga agar kita tidak mengulanginya. Dalam kehidupan pribadi pun, hal yang sama berlaku. Jika kita ingin membangun bisnis, jangan hanya membaca buku tentang wirausahawan sukses, pelajari juga kisah mereka yang gagal. Jika kita ingin menjadi investor yang baik, jangan hanya mendengar kisah orang yang kaya karena saham, pelajari juga mereka yang bangkrut. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih seimbang dan tidak mudah terjebak ilusi. Di era digital, kita dibanjiri dengan informasi dari berbagai sumber. Sayangnya, tidak semua informasi itu benar. Kita sering terjebak dalam authority bias, di mana kita percaya begitu saja pada seseorang hanya karena mereka terkenal atau memiliki otoritas. Misalnya, seorang influencer dengan jutaan pengikut mengatakan bahwa diet tertentu sangat efektif. Tanpa berpikir panjang, kita langsung mengikuti tanpa memverifikasi apakah ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Cara terbaik untuk menghindari jebakan ini adalah dengan selalu memeriksa sumber informasi. Jika seseorang mengatakan bahwa suatu metode investasi pasti berhasil, cari tahu apakah ada penelitian yang mendukungnya. Jika seorang selebriti mengatakan bahwa produk tertentu bisa menyembuhkan penyakit, periksa apakah ada bukti medis yang membenarkan klaim tersebut. Jangan percaya begitu saja hanya karena seseorang memiliki banyak pengikut atau terlihat meyakinkan. Kita semua ingin percaya bahwa kita pintar dan mampu mengambil keputusan yang baik. Tapi, terkadang rasa percaya diri yang berlebihan bisa menjadi bumerang. Fenomena ini dikenal sebagai overconfident effect, di mana kita merasa lebih tahu dari yang sebenarnya. Seorang investor pemula mungkin berpikir bahwa ia bisa mengalahkan pasar saham hanya karena pernah mendapat keuntungan kecil. Seorang pengemudi mungkin menganggap dirinya lebih baik dari rata-rata, padahal kenyataannya tidak demikian. Untuk menghindari jebakan ini, biasakan untuk selalu mempertanyakan asumsi kita. Apakah kita benar-benar memahami apa yang kita lakukan? Apakah kita memiliki cukup data sebelum mengambil keputusan? Kesadaran akan keterbatasan diri bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kecerdasan. Orang yang benar-benar cerdas adalah mereka yang tahu bahwa mereka tidak tahu segalanya. Berpikir adalah alat yang sangat kuat, tetapi hanya jika kita menggunakannya dengan benar. Kesalahan berpikir bisa menghambat kita dari membuat keputusan yang baik dan mencapai kesuksesan. Dengan memahami bagaimana cara kerja pikiran kita dan menerapkan strategi yang tepat, seperti menggunakan sistem 2 thinking, menantang keyakinan kita sendiri, belajar dari kegagalan, memverifikasi informasi, dan menjaga kepercayaan diri tetap realistis, kita bisa menghindari jebakan bias dan membuat keputusan yang lebih baik dalam hidup.